Halo semuanya, kenalin nama aku Novita. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang kasus penyelewengan dana PEN yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, agar kasus COVID-19 di negara kita tidak terus bertambah. Hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, namun juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi di Indonesia, khususnya di Bali, yang 70% kehidupannya bergantung di dunia pariwisata. Namun di masa seperti ini, masih saja ada oknum pejabat pemerintah yang mencari keuntungan guna memperkaya diri sendiri. Contohnya, kasus penyelewengan dana PEN yang dilakukan oleh oknum pejabat di Kabupaten Buleleng. Nah, sekarang Novita bakal ngobrol santai nih sama masyarakat Buleleng terkait kasus penyelewengan dana PEN di Kabupaten Buleleng. Nah, sekarang Novita lagi ada di Fakultas Hukum salah satu universitas di Singaraja. Halo Pak Dekan, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Jadi sekarang Novita mau nanya nih, tindak pidana korupsi itu apa sih? Kalau dalam rumusan pasalnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu ada di pasal 2-nya, itu mengatakan bahwa siapa saja atau barang siapa yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, itu dapat didakwa dengan tindak pidana korupsi. Jadi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, itu perbuatannya. Jadi perbuatannya adalah melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi dapat itu diartikan sebagai bisa saja bisa saja akibatnya itu sudah terjadi atau belum terjadi akibat tetapi berpotensi akan merugikan, itu sudah masuk tindak pidana korupsi. Itu makna daripada tindak pidana korupsi. Nah Pak, bagaimana komentar Bapak terkait lomba vlog tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh KPK? Ya, kita sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh KPK, karena KPK kita tahu bahwa di samping dia melakukan penegakan hukum, KPK juga berfungsi untuk melakukan pencegahan. Nah, karena tindak pidana korupsi itu sekarang di Indonesia itu sudah membudaya, merupakan dianggap sebagai suatu kebiasaan gitu. Nah, ini tentu untuk bisa ngerubah itu harus juga dibiasakan kita tidak melakukan tindak pidana korupsi, kan begitu. Nah, salah satunya lomba-lomba seperti ini ditujukan untuk menyadarkan masyarakat, menghidupkan masyarakat untuk sadar dan melakukan budaya tidak korupsi. Ini sebagai salah satu wujud untuk mengarahkan masyarakat untuk berperilaku atau berbudaya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Saya kira itu. Sukses untuk KPK. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih banyak ya. Pak. Nah sekarang Novita lagi ada di kantor Kejaksaan Negeri Buleleng, ingin menanyakan perihal perkembangan kasus penyelewengan dana PEN yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Halo Bapak, selamat siang. Pak, Novita mau nanya nih tentang perkembangan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buleleng, contohnya terkait dana PEN yang diselewengkan oleh oknum pejabat pemerintah. Kalau kita fokuskan kepada perkara PEN, berarti kita bicara tentang penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Perkara PEN ekspor Buleleng ini memang awalnya disidik oleh penyidik Kejaksaan dan sekarang sudah proses persidangan dan sudah diputus oleh hakim pengadilan. Namun dalam proses penanganan sekarang masih ada upaya hukum yang dilakukan oleh penuntut umum, dalam hal ini jaksa mengajukan banding terhadap putusan pengadilan negeri pengadilan tindak pidana korupsi yang ada di Denpasar sendiri. Sudah, terima kasih Bapak. Nah jadi segini dulu ya untuk vlog kali ini. Kalian jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan katakan tidak pada korupsi.